Tes, tes, tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar dengan NIM 192410103002. Saya dari kelas Desain Analisis Algoritma kelas C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas desain dan analisis algoritma, latihan soal analisis algoritma rekursif. Langsung saja ke soalnya. Pada latihan pertama, buatlah algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, 29, dan sampai seterusnya, di mana suku ke N ini didapat dari suku N-1 ditambah 2N, sehingga apabila U5 itu didapat dari U4 plus 2 kali 5. Nilai U1 itu telah ditentukan 1, yang B buat pohon rekursif untuk U5, yang C tentukan metrik untuk ukuran inputnya, yang D tentukan basic operationnya, yang E apakah dia termasuk best case, worst case, dan average case, yang F jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relationnya untuk menentukan nilai Cn. Yang G cari persamaan langsung Cn. Oke, langsung saja di latihan 1 yang A. Kita membuat codingan menggunakan bahasa Python. Nah, berikut ini adalah kodenya. Nah, untuk pertama di sini saya membuat fungsi UN, di mana parameternya itu adalah n. Jika n sama dengan 1, maka dia akan menghasilkan return 1. Jika tidak, dia akan memanggil fungsi ini lagi dengan kondisi UN parameter n ini dikurangi 1 plus 2 dikali parameter n-nya. Kenapa seperti itu? Karena di sini diminta adalah sehingga U5 didapat dari U4. Jadi U5 ini di minus 1 n-nya, lalu ditambah 2 kali n. Seperti itu. Nah, untuk if sendiri ini n sama dengan 1, dia didapat dari nilai U1 ditentukan 1. Nah, ini merupakan base case-nya, dan ini recursive case. Jadi recursive case ini dia fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Baik, mungkin kita bisa langsung coba. Nah, apabila kita input UN5, maka hasilnya 29. Nah, ini didapat dari return ini. Selanjutnya yang B, pohon rekursif untuk UN5. Kita disuruh membuat pohon rekursif untuk U5. Nah, untuk pohon rekursif U5 sendiri ini, U5 sama dengan U5 dikurangi 1 plus 2 kali 5. Nah, di sini fungsinya yang n-1 tadi, yang ini 2n ini. Lalu kita pending terlebih dahulu ini, karena kita tidak menemukan hasil dari U5-1. Selanjutnya di U4 sama dengan U4-1 plus 2 kali 4. U4 ini juga tidak menemukan hasil, maka kita pending terlebih dahulu. Lalu U3 ini kita pending juga karena masih belum menemukan hasil. Lalu di U2 ini baru kita bisa mengeksekusi. Nah, ketika U2 ini di minus 1, dia hasilnya kan U1 jadinya. Jadi U2 sama dengan 1 ditambah 2 kali 2, 4 plus 5, 4 plus 1 hasilnya dia 5. 5 ini masuk di sini, 5 ditambah 6 hasilnya 11. 11 ditambah 4 kali 2, 8, yaitu 11 ditambah 8 hasilnya 19. 19 ditambah 10 sama dengan 29. Dan hasilnya sama seperti ini. Oke, untuk soal selanjutnya, tentukan metrik untuk ukuran inputannya. Nah, untuk metrik ukuran inputannya ini, dia ini berupa variabel n ini. Jadi parameternya dia berupa variabel n. Karena banyaknya rekursif ini tergantung oleh n ini. Seperti itu. Selanjutnya, metrik sudah, tentukan basic operation-nya. Nah, untuk basic operation ini yang paling berpengaruh ketika dia running time, dia adalah n sama dengan 1.
karena dia tidak memanggil fungsi rekursifnya. Karena apabila n sama dengan 1, dia akan menghasilkan nilai 1. Selanjutnya, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi basic operation-nya, operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan effect case. Nah, menurut saya ini tidak perlu, karena input n-nya ini tetap, dia tidak berubah. Jadi jumlah node pada pohon rekursif atau jumlah pemanggilan fungsinya sama, tidak berubah. Dan itu pun tergantung n-nya ini. Jika banyaknya basic operation, oke, selanjutnya, jika banyaknya basic operation untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation-nya untuk menentukan nilai Cn. Nah ini dia. Untuk recurrence relation-nya, Cn sama dengan 1 plus Cn min 1 plus 2, plus 2n. Nah, C1-nya ini, dia 1. Untuk recurrence relation-nya. Selanjutnya, cari persamaan langsung Cn. Nah, persamaan langsungnya ini kita menggunakan metode backward substitution. Nah, Cn sama dengan 1 plus Cn min 1 plus 2n. 1 plus Cn min 2 plus 2 kali 2n plus 1. 1 plus Cn min 3 plus 2 kali 2 kali 2 n plus 1 plus 1. Nah, hasilnya seperti ini, yang apabila dia 2, apabila ini n-nya 3 seperti ini. Jadi dapat kita simpulkan Cn sama dengan Cn min i, min banyaknya ini, apabila dia 4, nah, plus 2 i, 2 pangkat i. Jadi 2 dipangkatkan banyaknya i itu, dikali n plus i. Itu rumus satunya. Selanjutnya, C1 sama dengan 1. Nah, sama dengan 1 ini sama dengan Cn min i. Cn sama dengan Cn min i plus 2 pangkat i dikali n plus i. Jadi yang ini tadi, satu yang ini. Sehingga kita dapat sederhanakan rumus 2-nya, yaitu 1 plus 2i kali n plus i. Kan Cn min i ini kan dia kan bisa bisa kita ganti dengan satu yang ini. Selanjutnya, C1 sama dengan Cn min i. Nah, ini kan C ini kan bisa kita coret, sehingga hasilnya 1 sama dengan n min i. Nah, ini bisa kita pindah ruas, n min 1 sama dengan i. Sehingga Cn sama dengan 1 plus 2 pangkat i dikali n min 1. Nah, ini bisa kita ganti, dan yang ini. Hasilnya adalah 1 plus 2 pangkat n min 1 dikali n plus n min 1. Nah, 1 ini dan 1 ini kan bisa kita kurangi. Jadi 1 dikurangi 1, 0. Sehingga hasilnya adalah 2n min 2 pangkat n min 1 dikali n plus n. Nah, selanjutnya Cn 2 pangkat n dikali 2 pangkat min 1 dikali n plus n. Sehingga hasilnya itu yang bentuk sederhananya 2 pangkat n per 2 dikali 2n. Seperti itu. Ini hasil akhirnya. Baik, selanjutnya kita bisa ke latihan nomor 2. Buat fungsi rekursif untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, 65. Di mana suku ke n didapat dari 5 kali suku n-1 dikurangi 6 suku u-2. Jadi, misal suku 5 didapat dari 5 dikali 19 min 6 kali 5, nilai suku 1 sama dengan 0 dan suku 2 sama dengan 1. Oke, kita bisa langsung ke codingannya. Ini bisa kita komen dulu. Selanjutnya, jadi di sini saya membuat fungsi UN
dengan parameter n. Nah, di sini ada kondisi. Jika n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, maka dia akan menghasilkan nilai n-1. Kenapa saya min 1? Karena di sini nilai suku 1 itu akan bernilai atau dia bernilai 0 dan suku 2 dia bernilai 1. Jadi 1 dikurangi 1 itu hasilnya 0 dan 2 dikurangi 1 itu hasilnya 0. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada return UN n-1 dikali 5 dikurangi UN n-2 dikali 6. Nah, dia didapat dari suku ini. Suku ke n didapat dari 5 dikali suku n-1 dikurangi 6 suku U-2. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa coba ini. Apabila kita menginputkan 4, maka hasilnya itu adalah 19. Seperti itu. Oh ya, nah untuk if sendiri ini dia merupakan base case. Karena apabila kita menginputkan angka 1 dan atau angka 2, maka dia akan mereturn nilainya. Jika lebih dari itu, maka dia akan mereturn fungsi rekursif ini dengan parameter yang berbeda. Seperti itu. Selanjutnya latihan 2 yang B, buat pohon rekursif untuk menghitung suku keempat. Nah, ini dia suku keempat. Nah, untuk suku keempat, U4 sama dengan U n-1 tadi. Jadi 4 dikurangi 1 dikali 5 dikurangi 4 dikurangi 2 dikali 6. Nah, dia ini tidak bisa kita langsung mengerjakan. Karena apa? Karena ini tidak menemukan hasil yang bisa kita operasikan. Maka kita panggil fungsi ini lagi dengan parameter berbeda. Jadi sudah 4 dikurangi 1. Nah, untuk U3-nya ini, jadi U3 ini U3 dikurangi 1 dikali 5 dikurangi U3 dikurangi 2 dikali 6. Nah, ini bisa kita operasikan. Kenapa? Karena U3 dikurangi 1 ini hasilnya 2 dan U3 dikurangi 2 ini hasilnya 1. Maka untuk U ini U3 dikurangi 1 2. Nah, U2 tadi sudah kita bikin ketentuan di sini. Apabila dia hasilnya 2, maka n dikurangi 1. Jadi 2 dikurangi 1 itu kan 1. Maka hasilnya di sini 1 dikurangi U3. U3 dikurangi 2. U3 kurangi 2 ini hasilnya kan U1. U1 itu nilainya 0. Jadi 1 dikali 5 dikurangi 0 dikali 6. Hasilnya dia 5 karena 0 kali 6 itu hasilnya 0. 5 dikurangi 0 tetap 5. Nah, selanjutnya di sini. Nah, dia masuk ke sini. Jadi U4 min 1 dia kan U3 ini tadi 5. Nah, jadi 5 ini hasil dari ini kan sudah kita operasikan. Jadi di sini 0 0 5 5 kali 5 dia 25. Lalu di sini 4 kurangi 2. 4 kurangi 2 2 hasilnya 1. 25 dikurangi 6 hasilnya dia 19. Seperti itu. Selanjutnya tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Untuk metrik ukuran inputnya itu dia adalah variabel n sama seperti soal sebelumnya karena ditentukan oleh parameternya. Untuk selanjutnya basic operation adalah sebentar kita baca soalnya. Tentukan basic operationnya. Nah, basic operationnya itu adalah apabila n itu kita inputkan 1 atau 2. Kenapa? Karena dia yang paling berpengaruh terhadap running time. Jadi dia langsung ditemukan hasilnya. Selanjutnya yang E, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Nah, untuk ini dia nih sama seperti sebelumnya, tidak dibutuhkan base case, worst case, average case. Karena ini setiap input n-nya tetap dan jumlah node pada pohon rekursif atau jumlah pemanggilan fungsinya itu sama, tidak berubah. Seperti itu. Karena dia tergantung pada n-nya ini. Nah, selanjutnya jika banyaknya eksekusi operation
untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation-nya untuk menentukan nilai Cn. Nah, langsung aja di sini. Tadi kan Cn sama dengan 1 plus ini tadi. Cn min 1 dikali 5 sama dengan dikurangi Cn min 2 dikali 6. Selanjutnya untuk G cari persamaan langsung Cn. Nah, untuk persamaan langsung Cn ini kita menggunakan metode second order, di mana Cn sama dengan ini tadi 1 plus Cn min 1 dikali 5 dikurangi C dikali N min 2 kali 6. Nah, sehingga ini kan kita bisa bisa pindah ruas ke kiri. Jadi Cn dikurangi 5 dikali C 5 dikali Cn min 1 dikurangi 6 dikali Cn min 2 plus 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan sehingga hasilnya Cn 5 dikali sebenarnya ini kita sederhanakan 5 dikali Cn min 1 plus 6 dikali Cn min 2 min 1. Tuh. Selanjutnya R kuadrat min 5R plus 6 min 0. R kuadrat min 5R plus 6 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita berapa ditambah berapa yang hasilnya dia min 5, berapa dikali berapa yang dia hasilnya min 6. Maka ketemu R min 3 dan R min 2 seperti itu. Nah, untuk R1-nya sendiri dia 3, R2-nya sendiri dia 2. Setelah kita operasikan. Nah, untuk mencari rumus case pada pertama, UN sama dengan AR 1 pangkat N ditambah BR R2 pangkat N. Ini alfa, ini beta. Kita bikin variabel seperti itu. Cn sama dengan alfa 3 pangkat N plus beta 2 pangkat N. Nah, untuk C1-nya berarti dia alfa 3 pangkat 1 ditambah beta 2 pangkat 1. Maka 3 alfa ditambah 2 beta. Sehingga hasilnya dari beta ini sama dengan min 3A per 2. Untuk nyari C2-nya sama seperti sebelumnya. Nah, sehingga hasil dari alfanya itu 1 per 3, betanya itu min 3 per betanya itu min 3 alfa per 2. Hasilnya dari alfa ini tadi kan 1 per 3. Jadi min 3 dikali 1 per 3 dibagi 2. Hasilnya adalah min setengah. Nah, untuk Cn-nya sendiri itu sama dengan alfa 3 pangkat N ditambah beta 2N. 2 pangkat N. Untuk alfa sendiri ini bisa kita masukkan rumus 1 per 3 ini. Dan yang beta ini bisa pakai min setengah ini. Sehingga min sepertiga dikali 3 pangkat N plus min setengah dikali 2 pangkat N. Hasilnya sepertiga dikali 3 pangkat N min setengah dikali min setengah dikali 2 pangkat N. Dan itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.